Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut kabar yang mantap jos lagi nih guys. Kali ini datang lagi dari kabar transfer teknologi jet tempur Rafale dan juga perkembangan proyek jet tempur KF-21 Indonesia guys. Nah, yang pertama kita bahas dulu ini tentang kabar Rafale yang terbaru. Jadi perusahaan pembuat engine atau pembuat mesin jet tempur Rafale ternyata saat ini telah datang ke Indonesia guys. Perusahaan ini adalah Safran Aircraft yang tugasnya berperan untuk memasok mesin turbofan afterburning M88 pada jet-jet tempur Rafale masa kini guys. Dimana terkait perusahaan ini sebenarnya pada bulan Oktober 2023 lalu, Kepala Staf Angkatan Udara kita yaitu Marskal Fajar Prasetyo sebenarnya pun pernah melakukan kunjungan langsung ke pabrik Safran Aircraft di wilayah Courcouronnes, negara Prancis. Dan kini kabar terbaru, perusahaan mesin jet tempur Rafale ini pun kini sedang mengadakan pelatihan industrial excellence secara menyeluruh sebagai bagian dari kerjasama strategis pembelian jet tempur Rafale, dan pelatihan ini pun diberikan langsung kepada perusahaan turbin lokal Indonesia yaitu PT Nusantara Turbin dan Propulsi yang biasa disebut dengan PT NTP. Dan kemudian dikatakan juga nih bahwa pelatihan ini pun dilakukan sesuai dengan program IDFLOW dari Kementerian Pertahanan Indonesia terkait pembelian jet tempur Dassault Rafale, di mana program IDFLOW ini sendiri merupakan singkatan atau program imbal dagang, kandungan lokal dan offset atau counter trade, kemudian lokal konten dan juga offset. Nah, artinya dengan program IDFLOW yang kini sedang dilaksanakan oleh PT Safran di Indonesia, maka sudah jelas guys, negara kita Indonesia pastinya bakal mendapat transfer teknologi dari jet-jet tempur Rafale. Bahkan dalam pembuatan jet tempur Rafale ini juga dimasukkan program kandungan lokal guys, yang mana artinya mungkin sebagian komponen-komponennya akan dibuat oleh perusahaan lokal Indonesia sendiri dengan bahan dan kandungan dari dalam negeri Indonesia. Dan kini disebutkan bahwa sesi pelatihannya pun dilaksanakan pada akhir bulan November sampai dengan pada awal bulan April nanti guys. Dan sesi-sesi pelatihan itu pun akan dilaksanakan selama seminggu penuh dan dilaksanakan secara bi-weekly atau seminggu sekali dalam 2 minggu. Dan tak main-main guys, sesi pelatihan untuk transfer pengetahuan dan teknologi ini pun akan dihadiri oleh perwakilan perusahaan Safran AE beserta jajaran direksi, manajer dan karyawan PT NTP. Dan perlu kalian ketahui bahwa yang melakukan pelatihan ini adalah langsung dari perusahaan pembuat mesin jet-jet tempur Rafale guys. Jadi apa yang mereka transfer kepada kita Indonesia pastinya akan sangat berguna, baik itu untuk melakukan maintenance alias perawatan mesin-mesin Rafale, kemudian bisa juga untuk melakukan upgrading atau bahkan untuk memproduksi kembali spare part atau komponen-komponen dari jet tempur Rafale. Pasalnya pelatihan ini pun langsung diberikan kepada perusahaan NTP guys, yaitu PT Nusantara Turbin dan Propulsi yang merupakan sebuah perusahaan lokal Indonesia yang berbasis di Bandung, di mana perusahaan ini pun bergerak di bidang teknik perawatan, perbaikan mesin turbin gas dan peralatan berputar lainnya guys. Dan di Indonesia mereka pun merupakan jasa MRO Aero Engine, MRO Industrial Turbin, kemudian onset coating, repair pump atau perbaikan pompa, sampailah perbaikan komponen. Mantap jos. Oke, lanjut kemudian kabar kedua datang dari jet tempur KF-21 Indonesia nih. Jadi setelah lama tak bersua, akhirnya negara kita Indonesia angkat bicara lagi nih guys soal kelanjutan program jet tempur KF-21 Boramaik dengan Korea Selatan. Dan kini beritanya dikutip langsung dari CNN Indonesia, di mana baru-baru ini ternyata Indonesia pun kembali menegaskan komitmennya untuk melunasi cicilan proyek pengembangan jet tempur Korea Fighter KF-X atau Indonesian Fighter FX atau
yang kita kenal dengan nama KF-21 Boramaik dengan Korea Selatan. Dan hal ini pun ditegaskan kembali usai beberapa waktu lalu Korea Selatan disebut kembali menagih pembayaran modal atau koser dalam pengembangan jet tempur KF-21 ini guys. Hal ini pun dinyatakan langsung oleh Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia, yaitu Bapak Dedi Laksmono, dalam workshop Forex Police Community Indonesia yang bekerja sama dengan Korea Foundation. Dalam acara tersebut, beliau tegaskan bahwa kami tetap memiliki komitmen untuk melanjutkan kerjasama dengan Korea Selatan, tegasnya. Dan kini lantas pertanyaannya, mengapa Indonesia kok kayaknya susah sekali nih guys mau membayar jet tempur KF-21 ini? Nah, terkait hal ini Bapak Dedi pun mengaku bahwa alokasi dana APBN Indonesia memang terbatas, sehingga kini Indonesia pun sampai harus menunggak pembayaran komitmen dengan Korea Selatan. Dan lantas pertanyaannya, apakah sebenarnya anggaran yang disiapkan Indonesia untuk membayar KF-21 tahun ini apakah cukup sesuai dengan target? Nah, lanjut beliau pun ternyata membeberkan nih guys. Untuk tahun 2024 beliau katakan bahwa kami menyiapkan dana sebesar 1,25 triliun rupiah untuk membayar koser dengan Korea Selatan. Namun ternyata jumlah ini pun masih kurang dari targetnya guys. Dan beliau pun mengakui bahwa Indonesia menyadari kalau ini belum cukup dengan komitmen sebelumnya. Dan walaupun uang yang dibayarkan memang belum cukup alias belum sesuai, namun beliau pun menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen dengan Korea Selatan, bahwa proyek ini tetap menjadi prioritas, ujarnya. Nah, lanjut pada kesempatan yang sama, seorang Chief Representative Officer dari Korea Aerospace Industry, yaitu Mr. Wong Bong Lee, menyebut bahwa Korea Selatan telah mengupayakan yang terbaik soal kerjasama pengembangan jet tempur ini guys. Beliau juga mengatakan bahwa Korea Selatan telah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk program ini, sehingga sampai kini Korea Selatan masih menunggu Indonesia agar dapat memenuhi komitmennya. Beliau katakan bahwa kami memanfaatkan investasi dengan baik, kami mengalokasikan, dan sekarang kami menunggu dari Indonesia, di mana sebagai kontraktor utama kami pun masih menunggu dan tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia, ujar Chief Representative Officer dari Korea Aerospace Industry ini guys. Nah, mantap jos. Artinya kini Rafale kita pun terus lanjut, bahkan kini sedang melakukan transfer teknologi. Kemudian KF-21 pun juga lanjut terus, walaupun bayarnya nyendat-nyendat, dan mungkin nanti dibayar full kalau KF-21-nya udah jadi guys. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.